Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan pokok bahasan yang kita teliti yaitu penjualan properti pada PT Raiwet Indonesia. Baik, sistem informasi akuntansi penjualan properti pada PT Raiwet Indonesia ini dikerjakan oleh kami, yaitu Aini Maudia Putri dengan NIM 11210049, dan yang kedua Angelika Mayandir Malasari dengan NIM 11210143, dan yang ketiga Anissa Dwi Mustikawati dengan NIM 11210327. Baik, di sini dengan saya Angelika Mayandir Malasari dengan NIM 11210143 yang akan membuka presentasi kita pada saat ini. Sebelumnya ruang lingkup yang akan kita bahas yaitu yang pertama pembahasan mengenai sistem informasi akuntansi. Yang kedua ada pembahasan mengenai sejarah perusahaan dan struktur organisasi pada PT Raiwet Indonesia. Yang ketiga ada pembahasan mengenai proses bisnis dan sistem berjalan pada PT Raiwet. Dan yang keempat ada pembahasan mengenai permasalahan pokok yang ada pada perusahaan dan menjelaskan pemecahan permasalahannya. Table of content yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian sistem informasi akuntansi, sejarah perusahaan, struktur organisasi, proses sistem bisnis berjalan, sistem berjalan, permasalahan pokok, pemecahan masalah, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk yang pertama pengertian dari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Yang kedua, sejarah perusahaan. Di sini yang akan kita bahas yaitu sejarah perusahaan Raiwet. Raiwet adalah perusahaan yang bergerak di bidang real estate asal Australia sejak tahun 1902. Pada tahun 1997, Raiwet Indonesia memasuki pasar properti di Indonesia dan memulai bisnis ini dengan menyediakan beberapa pelayanan di Jakarta. Raiwet juga merupakan agen properti terbaik yang telah berdiri selama 23 tahun di Indonesia dan menjadi agen properti terpercaya nomor 1 di Indonesia serta tercatat sebagai anggota AREBI. Nama Raiwet sendiri di sini tercetus karena pendiri dari PT Raiwet Indonesia ini adalah Bapak Raiwet. Untuk yang ketiga, struktur organisasi. Sumber daya manusia dan segala bentuk aktivitas di dalam suatu organisasi itu saling terkait. Kesuksesan suatu organisasi menjadi semakin tinggi dengan meningkatnya jumlah operasi. Maka dari itu diperlukan suatu diagram yang menggambarkan unsur saling terkaitan itu atau unsur hubungan tersebut, yaitu struktur organisasi. Berikut struktur organisasi dan fungsi dari PT Raiwet. Untuk struktur organisasi paling atas sendiri ada komisaris, selalu di bawahnya ada direktur, kemudian manajer, lalu dengan kedudukan yang saling sepadan atau sama, itu ada bagian marketing, administrasi, keuangan, dan personalia. Baik, yang keempat, proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama ada proses penerimaan pesanan. Di sini customer menentukan sebuah pilihan. Jadi customer yang akan membeli terlebih dahulu melihat pada website kami, pada website PT Raiwet. Di situ dia akan menentukan sebuah pilihannya, ingin membeli properti yang mana. Lalu yang kedua, proses pembayaran. Setelah customer tersebut memilih-milih dan akhirnya dia tertarik dengan salah satu dari sekian banyak pilihan, maka customer tersebut akan melakukan proses pembayaran, yaitu proses pembayaran dilakukan secara tunai atau mengajukan KPR.
KPR ini untuk prosesnya mungkin akan lebih lanjut dengan proses KPR berkaitan dengan bank yang diambil sesuai dengan bank yang disetujui oleh customer tersebut. Lalu setelah proses pembayaran baik secara tunai maupun mengajukan KPR, yang ketiga itu proses pembuatan akte jual beli. Setelah proses pembuatan akte jual beli akan ada juga proses balik nama dan serangkaian proses mengenai mengenai akte jual beli ini, jual beli tanah maupun gedung atau properti yang lain. Lalu yang selanjutnya proses penyerahan. Setelah pembuatan akte jual beli dan akte-akte yang berkaitan telah selesai proses pembuatannya, maka dilakukan proses penyerahan sertifikat kepada customer. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Maulidia Putri dengan NIM 112100049. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem berjalan pada perusahaan PT Rai White Indonesia. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram customer. Di sini terdapat aktor. Aktor dapat melakukan login. Lalu aktor dapat melihat properti, aktor dapat menghubungi marketing, dan juga aktor dapat mengkonfirmasi pembayaran. Pada pilihan melihat properti, aktor bisa tambah pesanan. Ketika menghubungi marketing juga, aktor juga bisa menambah pesanan. Deskripsi use case customer, tujuan, aktor dapat melihat dan memilih data properti. Deskripsi, aktor melakukan login agar dapat melihat data properti, memilih properti yang diinginkan, dan menambah pesanan, menghubungi marketing, serta melakukan pembayaran. Aktor di sini merupakan customer. Yang kedua, use case diagram penjualan. Di sini aktor pertama dapat melakukan login ke dalam sistem dengan melakukan sesi login. Yang kedua, aktor dapat mengecek pemesanan. Yang ketiga, aktor dapat mengkonfirmasi pemesanan. Deskripsi use case penjualan mempunyai tujuan, yaitu aktor dapat mengelola data penjualan. Lalu mempunyai deskripsi, yaitu aktor melakukan login agar dapat melihat pemesanan properti dan mengkonfirmasi pemesanan. Aktor di sini merupakan marketing. Yang ketiga, use case diagram admin. Di sini, aktor melakukan login ke dalam sistem dengan melakukan sesi login. Lalu, aktor dapat menerima data pesanan. Dan juga aktor dapat mengelola data pesanan dengan menambah data pesanan properti yang nantinya langsung akan membuat invoice. Deskripsi use case admin mempunyai tujuan, yaitu aktor dapat mengelola data admin. Deskripsinya, aktor melakukan login agar dapat mengelola data customer, mengelola pesanan customer dengan membuat data pesanan yang dipilih customer dan membuat invoice. Aktor di sini merupakan admin. Yang keempat, use case diagram keuangan. Yang pertama, aktor melakukan login ke dalam sistem dengan melakukan sesi login. Yang kedua, aktor dapat memvalidasi pembayaran yang masuk. Yang ketiga, aktor mengelola laporan penjualan dengan menampilkan laporan penjualan yang nantinya akan mencetak laporan penjualan. Deskripsi use case keuangan mempunyai tujuan, yaitu aktor dapat mengelola data keuangan. Deskripsinya, aktor melakukan login agar dapat mengelola pembayaran, mengelola laporan penjualan, dengan menampilkan laporan penjualan lalu mencetak laporan penjualan. Aktor di sini merupakan keuangan. Sistem berjalan activity diagram. Yang pertama di sini ada activity diagram customer. Di sini customer mula-mula melakukan login. Setelah melakukan login, maka sistem secara otomatis menampilkan halaman utama pada sistem pemasaran. Lalu sistem di sini dapat menunjukkan properti, memilih properti, lalu menghubungi marketing. Dan juga sistem dapat mengkonfirmasi pembayaran. Program selesai. Yang kedua,
Activity diagram penjualan. Mula-mula, untuk mengaktifkan programnya, marketing harus melakukan login. Setelah melakukan login, maka sistem akan menampilkan halaman utama penjualan. Lalu, memeriksa pesanan. Lalu, konfirmasi pesanan. Dan menampilkan input data customer. Di sini, untuk menginput data customer, marketing yang harus melakukan. Setelah marketing menginput data customer, maka sistem akan secara otomatis menyimpan data. Lalu sistem akan mengirim data ke admin. 3. Activity diagram admin. Mula-mula admin melakukan login. Setelah melakukan login, maka sistem akan menampilkan halaman utama admin. Lalu, sistem dapat menerima pesanan customer. Lalu, sistem dapat mengelola data pesanan properti. Setelah mengelola data pesanan properti, admin ditunjukkan untuk membuat invoice. Setelah membuat invoice, maka sistem akan secara otomatis mencetak invoice. Lalu, sistem dapat memberikan invoice kepada customer. Yang keempat, diagram activity keuangan. Mula-mula, bagian keuangan harus melakukan login ke dalam sistem. Setelah melakukan login, sistem akan menampilkan halaman utama pada bagian keuangan. Di sini terdapat 2 percabangan, yaitu cabang pertama, sistem dapat mengecek pembayaran, lalu setelah mengecek pembayaran, maka sistem dapat memvalidasi pembayaran yang masuk, lalu mencetak laporan penjualan. Percabangan yang kedua di sini mengelola laporan penjualan. Setelah mengelola laporan penjualan, maka sistem akan menampilkan laporan penjualan, lalu mencetak laporan penjualan. Setelah mencetak laporan penjualan, maka sistem dapat menyerahkan laporan penjualan kepada manajer. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Dwi Mustikawati dengan NIM 11210327. Di sini ada permasalahan pokok dari PT Raiwet. Dalam permasalahan pokok ini, dalam melakukan penelitian pada PT Raiwet Harapan Indah ini, penulis menyimpulkan bahwa permasalahan yang timbul yaitu pada sistem penjualan bisnis properti ialah proses pencatatan kwitansi yang masih dilakukan secara manual. Jadi, PT Raiwet tersebut menggunakan kwitansi kertas untuk sebagai bukti pembayarannya. Lalu yang selanjutnya ada pemecahan masalah pada PT Raiwet. Dalam pemecahan masalah ini, penulis mengusulkan proses pencatatan kwitansi dilakukan secara digital untuk menghindari adanya kehilangan, kerusakan, dan hilangnya data kwitansi tersebut. Dengan proses kwitansi digital ini, kita dapat meminimalisirnya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang tadi disebutkan, yaitu kehilangan, kerusakan, dan hilangnya data kwitansi. Lalu, yang selanjutnya, kesimpulan dari PT Raiwet. Pada kesimpulan ini, dapat disimpulkan bahwa Raiwet adalah perusahaan agen properti dan konsultasi manajemen bisnis. Raiwet juga meraih Top Brand Award selama 9 tahun berturut-turut, sejak tahun 2013 hingga tahun 2021. PT Raiwet merupakan perusahaan yang bergerak di bidang real estate asal Australia sejak tahun 1902. Dalam melakukan penelitian PT Raiwet Harapan Indah ini, penulis menyimpulkan bahwa permasalahan yang timbul pada sistem penjualan bisnis properti adalah pencatatan kwitansi. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.